Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaubin, NIM 221344018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan praktikum pada modul 2 yang kemarin kita sudah bahas RLE encoder. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan decodernya. Nah, seperti yang kita ketahui untuk RLE itu terdapat satu format dari 2 digit angka. Ya, kalau misalnya dalam kasus ini berarti kan angka pertama bisa jadi datanya, angka kedua adalah jumlah pengulangannya atau sebaliknya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendecode-nya gitu sesuai dengan perulangan yang ada pada data stream gitu. Ya, karakter perulangan yang ada pada data stream. Nah, untuk itu kita akan mencoba untuk memulai proses decode ya pada data stream yang kita punya gitu. Nah, untuk di sini ya, contohnya untuk original data stream ya, yang mana di sini kan ketika misal kita encode itu terdapat satu format dari 2 digit, terdiri dari 2 digit, yaitu digit pertama adalah karakternya ya yang akan diulang, yang terus digit keduanya itu adalah jumlah perulangannya. Berarti karakter 0 diulang sebanyak 3 kali seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, untuk sekarang, nah kita kan mencoba untuk mendecode suatu angka 0 atau karakter 0, digit 0 ya, sebanyak karakter setelahnya atau sebelumnya gitu kan ya. Nah, kita sepakati di sini kita akan mendecode-nya sesuai karakter setelahnya perulangannya gitu kan ya, jumlahnya setelah karakter 0-nya gitu. Itu jumlah perulangannya gitu. Bisa juga sebaliknya, cuman kita sepakati sekarang akan menjadikan pengulangannya itu jumlah pengulangannya di karakter setelahnya gitu ya. Maka di sini ketika ada data SIM 12305 ya 89, maka digit 05, nah ini adalah format dari si RLE-nya, yaitu karakter 0 yang pertama, lalu angka 5 ini adalah jumlah perulangannya. Maka nanti outputnya akan seperti ini ya, 123, 0-nya 5 kali, 89 ya. Langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama kita ada data stream ya, data stream yang akan kita decode ya, yang mana di sini kita namakan saja di sini encoded data ya, encoded karena kan sebelumnya kita punya data stream, kita encode, nah lalu sekarang kita decode. Nah, maka terlahir checkpoint kita itu adalah encoded data ya, maka di sini kita akan namakan encoded data saja ya. Encoded data itu sama dengan ya, ini saya pakai array aja. Nah, datanya itu ada 1230589 gitu kan ya, berarti 1230589 gitu kan ya. Ya, karena output dari hasil encoded data kita kemarin itu bertipe array gitu kan ya. Nah, kita di sini masukannya inputannya array juga gitu. Nah, lalu di sini kita punya variabel ya, kita siapkan variabel untuk hasil decode-nya. Kita namakan decoded data saja, decoded ya. Data. Ya. Kita kosongkan dulu, atau di sini kita kosongkan dulu. Ini kita outputnya akan string lagi gitu kan ya, karena awalnya kita kan punya data string ya, atau data raw, data stream, lalu kita encode menjadi array ya. Saya sepakati untuk formatnya menjadi array, lalu kita kan decode lagi menjadi tipe yang sebenarnya gitu kan ya, atau jenis variabel yang sebenarnya, yaitu string, array, text dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, di sini kita akan kembalikan ke bentuk aslinya ya. Makanya di sini kita kasih kutip saja untuk mengosongkannya. Lalu kita lakukan perulangan ya untuk mengulang setiap karakter yang ada di encoded data gitu. Nah, jangan lupa kita punya increment di sini. Anggap aja incrementnya i, itu kita set dulu ke 0 karena sini kita akan melakukan perulangannya menggunakan while gitu. Nah, jadi agak sedikit berbeda dengan for. Di sini kita perlu deklarasikan dulu incrementnya gitu kan ya, atau variable counter ya, untuk mesetnya ke nilai awal itu 0 gitu. Nah, kita kondisikan ya, selagi i-nya itu kurang dari panjang dari si encoded data ya,
Nah, maka kita akan melakukan, nah di sini kita akan lakukan cek apakah data indeks ke i itu adalah 0 ya. Karena di sini kan data yang akan kita ulang atau misal karakter yang akan kita ulang adalah digit 0 gitu. Maka kita cek if di sini encoded data ya indeks ke i adalah 0 ya. Berarti di sini kita ceknya menggunakan integer ya, karena di sini string integer string ya. Lalu ketika iya ya, ketika ada, maka di sini kita akan masukkan ke variabel karakter kita ya. Di sini saya punya variabel karakter untuk menyimpan ya digit 0 ketika misal 0-nya itu ditemukan dalam encoded data gitu kan. Maka di sini karakter kita masukkan 0 gitu kan ya, karakter 0, karena sini kita akan ubah ke tipe data aslinya ya. Nah, sini kita akan masukkan sebagai karakter ya kan ya, masuk 0. Lalu ya, di sini kita punya variabel count. Nah, ini untuk seperti yang kita ketahui RLA itu punya satu format ya, 1 digit karakter dan 1 digit itu counter gitu. Nah, karakter yang kita ulang itu ya sini kita tentukan 0 ya. Maka di sini countnya ya, jumlah karakter yang diulang itu kan pasti digit setelah 0 kan ya. Nah, makanya di sini kita harus set countnya itu data encoded data ya indeks ke i tambah 1. Nah, ini maksudnya ketika misal karakter 0 itu ditemukan di counter i ya, di counter i itu countnya pasti ada di setelah i-nya gitu, maka i plus 1 gitu ya. Seperti halnya di sini ketika misal 0-nya ini ditemukan di sini, berarti kan ini indeks ke 0 1 2 3 4 ya. 0 1 2 3 sorry 3. Nah, maka countnya itu pasti ada di indeks 3 tambah 1 berarti 4 kan ya. Nah, makanya di sini kita set encoded data i plus 1 seperti itu. Yap. Oke. Nah, seperti itu kita sudah dapatkan countnya, maka di sini kita tinggal tambahkan saja ya, tambahkan saja karakter 0 sebanyak count kali ke variabel decoded data. Nah, caranya kita tinggal operasikan ya menggunakan operasi matematika tapi secara karakter gitu. Jadi ketika misal ini saya contohkan ketika saya punya string. Nah, kalau string ya kan dilakukan proses operasi matematika seperti ini gitu kan ya. Nah, maka untuk penjumlahan itu tidak akan menjumlahkan secara matematis ya, walaupun karakternya itu adalah angka. Misal saya punya di sini 12 ya kan ya. Saya punya 12, ini tipe data string ditambahkan dengan 2. Nah, ini hasilnya itu tidak akan sama dengan 14 ya, karena di sini tipe datanya kita mempunyai tipe data karakter atau atau string gitu kan ya. Nah, ketika misal terjadi penjumlahan seperti ini akan menjumlahkan secara karakter, secara string gitu. Makanya di sini tinggal ditambahkan saja 1 2 2 gitu. Ya, outputnya tentunya string juga gitu ya. Nah, makanya di sini kita akan manfaatkan untuk ya mengulang karakter yang yang akan kita decode gitu kan ya pada counter i plus 1. Maka di sini data decoded atau misal decoded data kita tambahkan ya, decoded data itu kita tambahkan. Nah, plus sama dengan decoded data ya plus decoded data tambah 1 gitu kan ya. Nah, cuman ketika misal berlaku di string itu akan menambahkan secara string. Menambahkan karakter gitu kan ya. Jadi untuk penjumlahan itu dia menambahkan karakter, bukan penambahan secara matematis. Hanya kita gunakan ya tambah sama dengan gitu kan ya. Karakter yang kita inginkan kita kalikan sebanyak count kali ya. Nah, maka dia akan memasukkan sejumlah karakter 0 sebanyak count ya, sejumlah karakter 0 sebanyak count gitu ya. Jadi karakter 0 kita masukkan ke decoded data sebanyak count kali. Countnya itu kita ambil dari si
indeks selanjutnya dari si nolnya itu ya. Nah, karena di sini 05 berarti 5 ini kita ambil. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kita tambahkan indeksnya ya. Atau misal kita incrementkan ya. Seperti ini saja. Ini sama dengan, ini sama aja, sama dengan I sama dengan I plus 1 ya. Ini juga sama ya. Berarti sama aja, ini encoded data sama dengan encoded data plus 1 seperti itu. Ya, nah ini untuk apa? Jadi ketika misal kita selesai ya, selesai mengoperasikan data yang telah berulang ini ya, dari sini kan format RLA-nya 05 kan ya. Nah, setelah itu ketika kita tidak menambahkan increment ini ya, ketika di akhir while kita incrementkan, dia itu selanjutnya ke 5, padahal 5 ini itu sudah kita eksekusi ya sebagai countnya dari si karakter 0 ini. Nah, kita maunya langsung ke 8, makanya kita harus incrementkan lagi satu kali gitu ya. Seperti itu. Lalu ketika misal tidak ditemukan ya karakter 0 nih, misal di sini tidak ditemukan karakter 0, artinya tidak ada karakter yang akan kita decode gitu kan ya, sebanyak count kali. Nah itu maka kita tambahkan saja karakter tersebut ke decoded data ya, satu-satu seperti itu. Jadi langsung saja decoded data ya, str. Nah ini kenapa str, karena untuk encoded data itu tipenya integer ya. Kita masukkan ke array, ini masih bertipe integer. Ketika kita mau masukkan ke decoded data yang bertipe string, itu kita harus konversi dulu ke string, lalu kita masukkan encoded data. Jangan lupa indeksnya indeks ke I seperti itu ya. Nah lalu di akhir kita baru incrementkan ya variabel counter I sebagai counter dari while-nya gitu ya. Ya kalau tadi untuk counter ini dia untuk loncat saja ya ke 8 ini, karena ini 5 sudah tidak kita eksekusi gitu, karena 05 ini sudah sepaket satu format RLA gitu. Ya kita incrementkan lagi ya, ini bisa langsung kayak gini set. Nah gitu ya, ini juga sebenarnya sama, bisa saja set ya. Ini untuk efisiensi kode. Nah seperti itu. Lalu ketika sudah selesai perulangan ya, ketika dia sudah berada sama dengan panjang dari encoded data atau lebih dari panjang encoded data, karena di sini mulai dari 0, maka kita print atau cetak hasil decode-nya. Decoded data ya, itu decoded data seperti itu ya. Nah coba kita cek ya, kita lihat di sini ya, 1 2 3. Nah sini nolnya kita ulang sebanyak 5 kali ya, sesuai dari encoded data kita ya. Jadi kita punya encoded data yang telah di encode 1 2 3 0 5 8 9, maka 05 ini salah satu format RLA yang mana nolnya itu karakter yang akan diulang, 5 nya itu adalah jumlah pengulangan. Maka si 0 ini harus diulang sebanyak 5 kali ya kita inginkan. Nah lalu kita lihat di sini ya, ini udah 5 kali ya, 1 2 3, 0 nya 5 kali, 8 9. Nah kira-kira seperti itu untuk teknik RLA bagian decoder ya. Nah lalu di sini ya, ini kira-kira flowchartnya seperti ini. Nanti kita coba buat ya di sini. Tapi di sini kita coba lanjutkan dulu untuk nomor 2 ya. Atau kita buat dulu deh flowchartnya ya. Kita buat dulu flowchartnya. Nah, jadi flowchartnya kira-kira akan seperti ini. Kita pakai narasi saja ya biar cepat. Jadi sini kita punya start, lalu kita ada deklarasi ya, deklarasi, kita pakai preparation. Kita punya apa saja? Kita punya encoded data dan decoded data ya. Nah seperti itu. Nah ini coba kita masuk ke ini ya, draw yuk. Nah kita masuk ke draw yuk. Nah seperti ini kita coba. Ini tinggal kita ganti ya, kita punya data encoded dan satu lagi itu data decoded ya, atau decoded data ya, decoded data. Ini encoded data, encoded
data ya, seperti itu. Lalu di sini kita punya pengulangan ya pakai while. Jadi kita tinggal masukkan di sini. Ini variabelnya kita i ya, i to len data stream encoded data ya, encoded data. Lalu di sini apakah, nah di sini kita ceknya berbeda, apakah ini flowchart yang kemarin ya. Nah di sini kita coba metode flowchart untuk decode-nya seperti ini kira-kira ya. Berarti di sini kita cek dulu ya apakah encoded gitu kan ya, data ya indeks ke i ya itu adalah sama dengan 0 ya. Ketika ya, nah di sini kita akan deklarasikan karakter itu 0 gitu kan ya. Declare atau misal inisialisasi ya, sorry, ini inisialisasi karakter 0 gitu kan ya. Lalu setelah itu kita masukkan counternya gitu kan ya. Nah kita ambil count gitu kan ya dari indeks i plus 1 gitu. Lalu di sini tinggal tambahkan ya, tambahkan data ya, tambahkan data ke decoded data gitu ya, seperti itu. Lalu kita incrementkan. Ini kita berarti kita kurang bawah ya, seperti itu. Ini incrementkan. Increment gitu kan ya. Nah, increment set. Ini kalau misal true ya. Ini kalau misal true. Jadi ini belum masuk ke akhir perulangan. Ini kalau misal true. Nah, kalau false ini ada. Jadi kalau false ini ada satu statement ya kan, kita tulis ya statementnya itu, yaitu prosesnya kita tambahkan juga ya, tambahkan data ke encoded data ya. Nah, cuman di sini bedanya yang ini berarti beda ya, sesuai gitu kan ya. Ya, karakter sesuai karakter 0 di sini kan ya, dan jumlahnya gitu kan ya. Nah, dari variabel count gitu. Seperti itu ya kira-kira. Nah, lalu di sini kita akan tambahkan data ke decode saja ya, sesuai dengan indeksnya seperti itu. Ini kalau false ya, kalau tidak ditemukan karakter 0. Nah, seperti ini. Ini kenapa kayak gini? Gitu ya. Oke. Nah, ini berarti langsung ke sini. Ya. Ini langsung sini. Lalu sini di kode data ya. Kita cetaknya di kode data. Oke, ini increment ya. Nah, sebelum perulangan di ini kan increment ya, otomatis ke increment ke sini gitu kan. Jadi sudah ya. Jadi ini extendnya aja untuk melewati format RLE ini langsung ke 8 gitu kan kalau di kasus ini. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini untuk flowchartnya. Ya. Oke, nah kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya, yaitu di sini kita disajikan suatu format RLE ya. Ini disari apapun format RLE dari angka apapun, cetak angka tersebut sebanyak perulangan diminta. Jadi ini kan kita khusus untuk karakter 0 ya. Nah, gimana kalau kita ingin untuk mengambil format RLE-nya itu tidak hanya untuk karakter 0. Nah, kalau misal encoded-nya hanya seperti ini akan susah dan mungkin mustahil ya, nah gitu. Karena kita nggak ada penanda mana karakter yang dikompres atau yang di encode gitu. Nah, seandainya kita punya tanda, misal di sini kita punya tanda minus gitu kan ya. Nah, berarti di sini adalah ini bisa kita tandakan sebagai format. Jadi ketika misal karakter sebelum karakter minus itu adalah 0 gitu kan ya, berarti ini karakter 0 itu adalah karakter yang akan diulang. 5 itu adalah jumlah pengulangnya. Meskipun saya rubah ke sini, nah maka di sini karakter
sebelum minus gitu kan ya. Karakter minus itu adalah karakter yang akan diulang, dan sebaliknya gitu kan, atau sebaliknya. Jadi yang pakai minus itu karakter yang akan diulang, yang nggak pakai minus itu berarti pengulangannya gitu kan ya, cuma pengulangannya. Jadi bebas ya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan coba buatnya itu gini ya. Jadi ketika misal ada pengulangan gitu kan ya. Nah, ini kita formatkan sebagai seperti ini ya. Min X, Y. Nah, X-nya ini adalah jumlah perulangannya. Ya, Y-nya ini adalah karakter yang akan diulang. Ya, gitu ya. Jadi kita ambil kesepakatan, kita akan melakukannya seperti ini gitu ya. Jadi X-nya itu adalah jumlah perulangannya ya, ditandai dengan angka minus. Nah, dengan seperti ini kita bisa mendekode karakter apapun gitu kan ya. Seperti itu, karena ini sudah diberi tanda seperti itu. Oke, lalu kita akan masukkan saja di sini data streamnya. Ini kita coba, ini kita punya data stream seperti ini ya. Nah, ini data stream kita seperti ini. Oke, lalu kita punya decoded data juga. Ya, seperti biasa, ini kita tinggal modifikasi saja ya. Nah, ketika misal di perulangannya itu kan ya, perulangan kita ambil per karakter. Nah, ketika misal ketemu karakter minus, itu kita simpan dan kita konversikan dulu ke bentuk positif ya, karena kita nggak mau counter itu bilangan negatif ya. Nah, counter bilangan positif kita kembalikan dulu ke bilangan positif itu menggunakan fungsi ABS ya. Lalu kita simpan ke dalam variabel count ya. Sama hal pula dengan karakter setelahnya, itu kita simpan ke karakter ke variabel char atau karakter gitu kan ya. Oke, langsung kita lakukan. Jadi ketika misal kita punya ya, kita temukan digit minus gitu kan ya, kita melakukan pengecekan kayak gini. Ketika encoded data index ke i itu kurang dari 0, berarti kan dalam tanda kurung atau dalam tanda kutip itu minus kan ya. Nah, ketemulah ketika misalnya ini ada 2 minus 2, ini ketemu nih. Nah, ketika misal ketemu ya angka negatif, maka akan kita simpan angka tersebut ke variable count, tapi kita rubah dulu ke bentuk positif. Dan variabel setelahnya tip data setelahnya gitu kan, berarti i plus 1 itu kita simpan ke variabel char, yang karakter yang akan diulang gitu. Nah, seperti itu. Maka di sini ya kita akan ubah terlebih dahulu untuk countnya ya. Count itu adalah kita lakukan fungsi ABS dulu. Nah, ini untuk mengubah ya bilangan positif bilangan negatif ke bilangan positif ya, ke bilangan positif. Nah, lalu kita akan ubah. Apa yang diubah? Ya berarti encoded data. Nah, encoded data indeks ke i. Nah, udah i saja gitu kan ya, karena ini yang ditemukannya itu indeks i. Ya, adapun karakternya gitu kan ya, ini berarti encoded data. Nah, indeksnya i plus 1 gitu ya, karena dia berada di indeks setelah count gitu ya. Kalau misal ini misal minus 4,5. Nah, si 5 ini berada setelah minus 4 indeksnya. Makanya di sini i plus 1 seperti itu ya. Oke. Atau mungkin kalau misal kita rubah di sini ya. Ini ketika misal kita punya format, kita rubah, misal kita formatnya itu seperti ini. Formatnya itu kita inginkan karakter ya. Ini seandainya kita berlawanan gitu kan ya. Ini kan tadi kalau misalnya digit pertama itu jumlah karakter yang diulang gitu kan ya. Terus digit kedua itu karakter yang diulang. Nah, kita ubah bisa juga gitu. Jadi kalau misalnya kita punya 652. Nah, 52. Nah, 5, min 2. Nah, 5, min 2 ini adalah karakter yang akan diulang. Ini adalah jumlah karakter yang ini juga bisa gitu kan. Berarti ini bukan i plus 1 gitu kan ya, tetapi i minus 1 gitu. Seperti itu saja ya. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan ya ke variabel decoded data gitu kan ya, dari karakter yang sudah kita ambil dari encoded data dari indeks i-1 ya sebagai karakter yang akan diulang. Kalau misalnya dalam kasus ini 5,2 min 2. Nah, 5 ini adalah karakter yang diulang, min 2 ini adalah counter gitu ya. Lalu countnya diambil dari karena min 2 ini, tapi kita konversikan dulu menggunakan ABS ya supaya menjadi positif seperti itu. Counternya berarti indeks ke i ya gitu. Nah, seperti itu.
Nah, karena misal kita ingin ingin loncat gitu kan ya, ini sebenarnya kita tidak usah pakai increment ya. Nah, seperti ini. Karena sini kita kasusnya akan mengalihkan gitu kan ya, si code-nya, lalu kita akan tambahkan sesuai count-nya gitu kan ya, karakter sesuai count-nya gitu. Nah, cuman kalau misal kita run ketika seperti ini, oh ya, ini berarti lihat ya, to string. Nah, berarti di sini kita harus konversikan dulu karena karakter di sini kita ingin tambahkan untuk operasi string, berarti karakternya itu harus diolah dulu ke value dari karakter itu, kita harus rubah dulu ke string seperti ini. Kita gunakan fungsi string untuk mengubah value-nya, maka kita akan run lagi. Nah, ini hasilnya ya. Kita coba clear dulu, clear, run. Nah, ini ya. Nah, ini pasti kelebihan 1. Nah, lihat nih, 6 5 5 5. Nah, ini harusnya 5-nya 2 kali ya, sesuai tanda minus ini kan minus 2, harusnya 2 kali, tapi ini 3 kali. Nah, kenapa? Karena di sini pada dasarnya ketika misalnya kita melakukan operasi plus sama dengan gitu kan ya pada karakter, itu dia sebenarnya melebihkan, atau misal dalam logikanya itu dia menambahkan lalu mengalihkannya sesuai countnya gitu. Berarti ini kelebihan 1. Nah, untuk mengakalinya ini cukup untuk kita kurangkan saja dengan 1 gitu kan ya, countnya kurang 1 seperti itu. Ini jangan lupa dikurung juga ya, karena kalau tidak kasih kurung ini bakal dikaliin dulu gitu. Nah, kita pengennya dikurangin dulu countnya ya. Atau bisa kita bisa drop karakter menggunakan perintah decode data sama dengan decode data kurung kotak titik 2 minus 1 ya. Kita akan mendrop 1 karakter gitu ya, seperti itu. Cuman kita lakukan saja hal simpel seperti ini ya. Jadi code-nya kita kurangi 1 aja untuk mengakalinya ya. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Ya, ini coba kita clear dulu biar kelihatannya cuma 1. Nah, 6 5 5. Oke, 55 sudah 2 kali. Nah, ini 4. Berarti harus diulang sebanyak 4 kali juga. 4 4 4 4 ya. Terus 2 diulang 3 kali, 2 2 2, 0 3 kali, 0 0 0. Iya, ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk metode decode ketika karakter yang ingin kita decode itu tidak hanya 0 ya. Jadi intinya kita temukan dulu ya karakter yang digit atau karakter yang bertanda. Nah, di sini tandanya kita kasih tanda negatif ya, supaya misal jelas oh di sana berarti ada format RLE. Nah, yang negatif itu kita namakan ya, kita sepakati itu kalau di kasus ini sebagai count-nya. Ya, maka didapatlah bilangan negatif itu kita konversi ke positif, jadilah count ya. Ada pula ketika misal pengen mendapatkan karakter yang ingin diulangnya ya, kita tinggal kurangi saja indeksnya karena itu pasti berada sebelum ya digit minus gitu kan ya, atau bilangan minus ya. Jadi digit yang diulang itu pasti ada di sebelum indeks sebelum digit minus. Berarti di sini tinggal i minus 1 gitu kan ya, untuk kembali ke indeks sebelumnya ya. Kita ambil karakternya lalu kita tambahkan ke decode data ya, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu untuk penjelasannya. Nah, kita coba untuk membuat flowchartnya. Ini kita sebenarnya tinggal modifikasi saja ya. Berarti di sini kita punya decoded, encoded, nah tapi di sini kita pengecekannya atau pengkondisiannya bukan sama dengan 0 tapi kurang dari 0 gitu kan ya. Nah, ketika misal ketemu bilangan negatif, maka di sini ya di sini kita nggak usah inisialisasi karakter 0 ya, kita tinggal ambil saja gitu kan ya. Ambil count dari indeks, nah bukan i plus 1 tapi i minus 1 seperti gitu ya. Ini karakter ya, ambil karakter bukan count. Ambil karakter dari indeks i minus 1 ya. Nah, tapi ingat sebelumnya kita kompisikan dulu ke string itu. Lalu di sini ya, ini nggak usah inisialisasi. Oke, berarti di sini kita hapus saja ini. Nah, ini kita copy dulu. Nah, ya. Ini kita balik berarti ya. Ini harusnya di atas. Atau sebenarnya dibalik juga nggak apa-apa sih, ini nggak masalah. Ini kalau misal statement count ini diganti ke atas juga nggak apa-apa ya. Oke, gini aja, kita seandainya dibalik seperti ini ya, sama aja ya sebenarnya. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu.
berarti biar gak usah dirubah ininya ya. Oke, seperti itu. Tambahkan data ke decoded data ya, ini gak usah gitu ya. Nah itu nanti ambil, nah ini bukan karakter lagi, count berarti ya, count dari indeks i ya, berarti bukan i min 1. Lalu di sini, nah di sini kita ambil karakter dari indeks i minus 1. Lalu ketika sudah selesai, tambahkan data sesuai dengan karakter ya, sesuai dengan karakter saja, dan jumlahnya dari variabel consip ya, dan dikurang 1 ya, count dikurang 1 gitu ya. Kenapa ya tadi? Karena pasti kelebihan 1 ya dari operasi penjumlahan string ini ya, jadi dia akan menjumlahkan lebih gitu ya. Oke, lalu ini kita nggak usah increment-kan ya, karena sini increment internal dari while-nya ya. Ketika misalnya dia pindah ke atas itu udah otomatis increment kan ya. Oke, tinggal kita sambungkan saja. Jadi seperti ini ya. Ambil tambah. Kalau nggak ada ya tambahkan saja gitu kan ya, yang berarti itu bukan format RLE gitu ya. Seperti itu. Oke, lalu kita print, decoded datanya kita cetak. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi kira-kira untuk flowchart dari teknik decode untuk karakter manapun ya. Jadi tidak hanya karakter 0 seperti tadi ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, oke, saya kira cukup sekian. Ya, sudah selesai ya. Saya kira cukup sekian untuk pembahasan kali ini mengenai RLE bagian decoder. Nah, terima kasih dan mohon maaf masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.